apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa dong, Kak. Iya dong, harus luar biasa. Ada sukacita nggak pada minggu hari ini? Ada dong, Kak. Bagus. Nah, Kak Seksil, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada minggu hari ini, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yuk kita cek. Oke adik-adik, sekarang untuk memulai ibadah sekolah minggu kita, Kak Cecil dan Kak Windy mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri terlebih dahulu karena kita mau memuji nama Tuhan. Sudah berdiri semua? Oke, apa tuh lagunya Kak Windy? It's good to see you here with me. Oke, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Pada saat ini, kami ingin mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang kami beristirahat tadi malam, sehingga kami bisa bersekolah minggu pada pagi hari ini. Tolong berkati sekolah minggu kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Pasti masih dong, Kak. Kalau masih, mari kita angkat pujian baru kita, Yesus Kaulah Superhero. Bersuka, kau buat mimpiku jadi nyata, kau buatku bersuka. Selamanya Yesus kaulah superhero, sahabat.
adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk pisah kelas nih. Nah, adik-adik jangan lupa siapkan buku tulisnya, alat tulis, Alkitab, serta hati dan pikirannya ya. Oke, sekarang mari kita pisah ke kelas PAUD, kecil, tengah, dan kelas besar. Hayo, Alkitabnya sudah disiapkan belum? Sudah dong, Kak. Kalau sudah, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian, kubuka Alkitab. Adik-adik semua, apa kabarnya? Pasti semuanya luar biasa. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Helen mau ajak adik-adik untuk berdoa. Ayo adik-adik, kita berdoa dulu ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo gimana sikap doa yang baik? Ya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa, tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sekarang tiba saatnya kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang kami baca ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami Bapa. Inilah doa dan permohonan yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu. Amin. Oke adik-adik, cerita kita minggu ini adik-adik bisa lihat di Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15, lalu dilanjut di Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7, lalu dilanjut lagi di Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Sekali lagi adik-adik bisa lihat cerita kita minggu ini di Alkitab di Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15, lalu dilanjut di Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7, dilanjut lagi di Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Buat adik-adik yang masih bingung buka Alkitabnya gimana dan masih belum bisa baca, bisa minta tolong ya sama mama atau papa adik-adik untuk bantu adik-adik nanti baca Alkitab setelah kita sekolah minggu. Baik adik-adik, kita akan langsung masuk ke dalam cerita. Sebelumnya Helen mau nanya nih sama adik-adik, kalian pernah nggak buat janji sama seseorang? Mungkin teman? Pernah apa enggak? Pasti pernah ya. Nah, terus setelah kalian buat janji, ternyata kalian lupa sama janji kalian. Pernah nggak adik-adik? Pasti pernah juga ya. Nah, itulah yang membedakan kita dengan Allah adik-adik. Allah itu tidak pernah melupakan janjinya. Jadi hari ini kita mau dengar cerita tentang Allah yang menepati janjinya yang sangat penting kepada Abraham. Sekarang kita langsung lihat aja yuk ceritanya.
Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, Segeralah, buatlah roti bundar. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Lalu Sarah menyangkal, Aku tidak tertawa. sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Nah adik-adik, Helen mau nanya nih sama adik-adik. Kalau misalnya adik-adik nih dapat barang yang sudah bertahun-tahun adik-adik tunggu, apakah adik-adik senang? Iya dong, pasti adik-adik senang ya. Nah, sama seperti Abraham dan Sarah yang sudah mendapatkan anak sesuai janji Allah kepada mereka. Siapa tadi nama anaknya adik-adik? Iya, Ishak. Arti nama Ishak adalah tertawa adik-adik. Nah, hingga pada suatu hari setelah bertahun-tahun, Allah ini mau menguji Abraham adik-adik. Untuk apa ya Allah menguji Abraham? Ada yang tahu nggak? Untuk mengetahui apakah Abraham ini masih percaya kepada Allah apa tidak adik-adik. Jadi Allah memberikan ujian yang sangat berat untuk Abraham. Kira-kira apa ya ujian yang diberikan Tuhan kepada Abraham? Yuk kita langsung lihat aja. Tuhan berfirman kepada Abraham. Abraham, Ya Tuhan. ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan pergilah ke tanah Moria. Dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, ia memasang pelana ke keledainya dan memanggil 2 orang pengikutnya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk korban bakaran itu, lalu pergi ke gunung Moria. Sesampainya mereka di bawah gunung itu, berkatalah Abraham kepada kedua pengikutnya, Tinggallah kalian di sini dengan keledai ini. Aku dan Ishak akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang di sana. Setelah itu kami akan kembali lagi. Baiklah, kami akan menunggumu di bawah. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran.
dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Sedangkan di tangannya dibawanya api dan pisau. Lalu mereka berjalan bersama-sama ke tempat bakaran itu. Di tengah perjalanan, Ishak bertanya kepada Abraham, "Ayah, Ya anakku, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Tuhan akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Begitulah mereka berjalan bersama-sama hingga sampai ke tempat tujuan yang telah dikatakan Tuhan pada Abraham. Lalu Abraham mendirikan mezbah dan disusunnyalah kayu api di atasnya. Kemarilah anakku, duduklah di atas kayu api itu. Dengan perasaan cemas, Ishak mengikuti perkataan ayahnya. Lalu Abraham mengikat tangan Ishak dan mengambil pisau untuk menyembelih Ishak. Sambil mengulurkan pisau ke tubuh Ishak, Abraham berseru, Tuhan, kalau Engkau ingin agar aku mempersembahkan anakku satu-satunya ini, akan aku taati. Pada saat Abraham akan menusuk anaknya, berserulah malaikat Tuhan dari langit. Abraham, jangan kau korbankan anak itu, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Sementara Abraham menatap Ishak dengan penuh kegembiraan. Lalu melihat seekor domba jantan di semak-semak tak jauh dari sana. "Ayah, lihatlah, di semak-semak itu ada domba yang tersangkut." Ya anakku, itulah domba yang sudah dipersiapkan Tuhan sebagai korban persembahan. Ya Tuhan, aku sangat bersyukur kepadamu. Lalu cepat-cepat Abraham melepaskan tali dari Ishak dan meletakkan domba jantan itu di atas mezbah. Dengan penuh sukacita, Abraham mengucap syukur kepada Allah dan Abraham mendengar janji Allah. Melaluimu, semua bangsa di bumi ini akan diberkati. Kemudian kembalilah mereka kepada kedua pengikutnya. Dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Dan mereka pulang dengan penuh sukacita. Nah, itu dia tadi cerita kita minggu ini adik-adik. Kita sudah melihat bagaimana Allah menepati janjinya kepada Abraham. Nah, seperti Allah menepati janjinya kepada Abraham, Allah juga sudah berjanji kepada kita, yaitu Allah akan memelihara kita, akan menjaga kita, dan juga akan membawa kita ke surga nanti untuk tinggal bersama-sama dengan Dia. Ketika Allah berjanji kepada Abraham, apa sih yang Allah mau untuk dilakukan oleh Abraham? Ada yang tahu nggak? Cuma 2 hal loh adik-adik, yaitu percaya dan taat kepada perintah Allah. Nah, itu juga yang Allah inginkan kepada kita, yaitu taat dan percaya kepada perintahnya. Alkitab mengajarnya kepada kita apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Jadi adik-adik, Allah akan menepati semua janjinya kepada kita. Kita hanya harus percaya dan taat kepada perintahnya. Itu dia cerita kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Wah adik-adik, bagaimana dengan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan kakak sekolah minggunya? Seru tidak? Pasti seru dong, Kak. Iya dong, pasti seru. Nah, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur. Oke adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur nih. Nah, seperti biasa, adik-adik simpan uang persembahannya di dalam amplop ya. Tulis nama, hari dan tanggal. Nanti tunggu kakak-kakaknya ambil persembahan adik-adik semua ke rumah adik-adik masing-masing ya. Nah, sekarang sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Pada saat ini, kami ingin mengumpulkan persembahan syukur kami. Tolong berkati persembahan syukur kami ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus. Ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 oh. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Wah adik-adik, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu kita angkat pujian lagi yuk. Lagunya Aku Diberkati. Baik adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Berterima kasih dan mengucap syukur atas berkat-Mu yang tak terhentinya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya kini. Kiranya juga Tuhan memberkati teman-teman kami, saudara kami, bahkan keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu selalu ada bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom.